Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita subuh ini membaca kitab Riyadhus Shalihin. Bagi yang sudah punya, alhamdulillah. Bagi yang belum, bisa di-download gratis. Di mana? Saya belum ketemu websitenya. Tadi di mobil sebelum kemari saya cari terjemah Riyadhus Shalihin, dapat. Nanti saya share ke Ustadz Udas, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk dalam bab Al-Mujahadah, bab yang ke-11. Sekarang masuk hadis yang ketiga, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Kalau disebut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, itu namanya sama yang tiga-tiga ini. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin As, nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Ini dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ini dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini dari Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Ini dari Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam. Itu yang disebut dengan empat Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair ibnul Awam. Bagus ngasih nama anak Abdullah supaya dia jadi hamba Allah, jangan jadi hamba setan, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba pejabat, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba kekuasaan. Ini subuh ini semua yang hadir ini semuanya hamba Allah. Enggak ada yang hamba tuyul. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria bin Yahya, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi berkata, bisanadihi dengan sanadnya. Yang ngaji tetap ngaji, yang ngisi kresek hitam tetap ngisi. Jangan pura-pura khusyuk ngaji supaya kreseknya lewat. Karena setiap subuh ada malaikat yang berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Orang yang tidak bersedekah didoakan malaikat juga. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang gak bersedekah binasakan dia ya Allah. Jangan diaminkan, nanti sendalnya hilang. Ibu-ibu yang gak bawa uang, itu panitia menerima cincin, gelang, dompet, HP yang 1 juta ke atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Nikmatani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Kita ngaji subuh ini supaya kita semuanya enggak tertipu. Amin. Katsirun minan nas, banyak manusia yang tertipu. Kita ngaji sampai jam 6. Nanti jam 6 saya akan jawab pertanyaan yang udah masuk. Habis itu, habis pertanyaan kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis sholat sunat isyraq, sarapan bersama di rumah masing-masing. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Nikmat yang pertama, as-sihhata, as-sihhah, nikmat sehat. Bapak sehat? Ibu sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat?
Hatinya sehat, kantongnya sehat. Innalillah. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Maka jangan sampai waktu sehat nggak ngaji, ketika sakit baru. Seandainya saya sehat, saya datang nih pengajian Ustadz Somad. Padahal waktu sehat nggak pernah datang. Ini sahabat jamaah subuh ini semuanya orang-orang yang tidak tertipu, karena subuh ini semuanya datang. Yang sakit-sakit mudah-mudahan disehatkan Allah. Maksudnya saya udah seminggu ini badan demam, kepala sakit, batuk-batuk. Sampai subuh ini alhamdulillah. Saya mau membatalkan acara ke Jawa Barat ini, khawatir Ustadz Rusli dituntut panitia semuanya. Nggak bisa diganti lagi di bulan yang lain, karena jadwalnya udah saya susun setahun. Kalau batal sekarang berarti kita baru ketemu 2024. Bahaya, banyak kampanye pilpres. Maka saya paksakan berangkat. Ya Allah, tolong aku, karena yang mau kutemui ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Yang mau ku sampaikan ini adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikan aku sehat waktu tausiah itu aja ya Allah. Habis tausiah sakit lagi nggak apa-apa. Amin. Jangan diaminkan. Saya langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Akhirnya kita bisa ketemu. Ternyata nikmat sehat itu baru terasa waktu kita sakit. Waktu sakit di rumah, sendi-sendi ini mau copot semuanya, badan menggigil kedinginan. Pas AC dihidupkan, kedinginan, dimatikan kepanasan. Semua makanan minyak masuk dikit aja, batuknya nggak berhenti-berhenti. Baru terasa nikmat sehat. Kalau sudah tiada baru tahu semua lagu Bang Haji. Saya karena di masjid di depan kitab nggak nyanyi. Kalau nggak ada kita nyanyikan 3 album. Maka ibu-ibu jaga kesehatannya ya Bu. Jangan banyak makan santan, kolesterol. Rajin-rajin olahraga. Bapak juga begitu. Makan jangan ditahan. Ini sampai nggak makan supaya pinggangnya seperti pinggang tawon. Makanan sudah siap nggak dilihat, cuman dihirup aja. Makan aja, nggak usah khawatir. Saya nggak pernah nahan makan. Saya makan sebanyak-banyaknya, nggak gemuk-gemuk. Siapa bilang makan menyebabkan gemuk? Saya buktinya. Makan nggak pernah nahan, nggak gemuk-gemuk. Ibu makan aja, gemuk saya nggak tanggung jawab. Hidup ini nggak usah terlalu mikirin omongan orang, betul? Kalau kita ikuti omongan orang, pusing kita. Kita kurus, dia bilang kurang gizi. Kita gemuk, dia bilang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kita kurus, dia bilang penyakitan. Kita gemuk, dia dekatkan kita ke baleho yang ada di belakang. Sapi kurban. Gak usah pikirin omongan orang. Yang penting sehat. Ya Allah, sehatkan kami semua supaya kami bisa beribadah ya Allah. Karena kalau kita sakit, susah kita mau sholat, susah mau pengajian. Alhamdulillah semuanya hadir, semuanya sehat walafiat insya Allah. Makanya kita disuruh untuk menjaga kesehatan. Nabi SAW gak pernah sakit. Sakit yang terakhir waktu mau meninggal itu karena kena racun. Racunnya dikasih oleh orang Yahudi. Ketika Nabi diundang makan, mereka tanya, Nabi Muhammad, ya, kalau makan kambing suka bagian mananya? Bagian kaki bagian depan. Disuguhkan kaki bagian depan. Rupanya disitulah mereka kasih racun yang paling banyak. Kita kalau ditanya tamu, Ustadz Somad, kalau kambing suka bagian mananya?
yang penting dagingnya. Masa tulang makan tulang? Rupanya mereka mau ngasih racun di kaki bagian depan itu yang Nabi paling suka itu. Akhirnya begitu dimasukkan ke mulut Nabi, datang malaikat Jibril ngasih tahu, ada racun yang Muhammad. Sahabat Nabi yang di sebelah makan langsung meninggal dunia. Lalu kemudian sepakat ahli sejarah, Nabi nggak sempat menelan makanan itu, tapi ada air liurnya masuk ke dalam, tersisa racun-racun. Ketika Nabi mau meninggal, Nabi berkata kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, aku masih merasakan sakitnya efek dari racun itu. Mudah-mudahan kita terselamat dari racun. Bukan berarti saya nggak mau minum ini khawatir ada racun. Saya nggak khawatir. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada yang nuduh, tuh Ustaz Somad kalau ceramah nggak mau minum takut racun. Memangnya kami panitia ini jahat? Memangnya kami ini Yahudi? Ini nggak ada orang Yahudi. Ini orang Sunda semua. Enggak Pak Ustadz, kami orang Sumatera Pak Ustadz. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau sudah berada di satu daerah, maka kita sudah menjadi warga masyarakat tersebut. Betul? Makanya tadi saya sapa Bapak Ibu di awal, kumaha, sadayana, damang. Karena saya cuma bisa segitu. Saya dulu serumah di Mesir sama orang Sunda, sama orang Jawa Barat. Tapi sayang, itulah saya menyesal nggak belajar banyak. Saya lupa kadang membedakan antara damang dengan dahar. Jadi setiap datang kawan dari Jawa Barat yang datang, kumaha, dahar, saya bilang. Kata kawan, salah man, damang. Oh iya damang. Alhamdulillah sekarang udah bisa membedakan antara damang dengan dahar. Bahasa itu penting. Coba kalau saya bisa bahasa Sunda. Oh, taunya cuman eleh-eleh sineng teh. Nikmatani, ada dua nikmat. Maghbunun, banyak orang tertipu. Yang pertama nikmat sehat. Kalau sudah terbaring di rumah sakit, di ruang ICU, terdengar suara azan, hayya 'alas shalah, meleleh air mata, mama, papa mau sholat. Untung istrinya solehah, sabar ya Pak, insya Allah nggak lama lagi ini selesai. Malaikat maut udah sampai airport. Itulah kalau bapak baik sama istrinya. Tapi kalau bapak yang suka KDRT, yang suka selingkuh, yang suka jahat, waktu kamu sehat semua sayang, tapi waktu kamu sakit yang setia cuma kamu. Betul Bu? Mereka yang akan merawat menjaga bapak. Ketika bapak sakit-sakit, sabar papa, makan ya. Coba kalau kamu sombong, kamu nggak ngasih uang belanja lebih, pelit, bin medit, bin bakhil, bin kikir, bin kedekut, sakit, mati aja kau. Tapi orang Jawa Barat ini lembut-lembut semua, ya kan? Baik-baik. Saya sebetulnya saya bisa tausiah dengan suara nggak meregar menggelegar, bisa. Subuh ini kita akan mengkaji tentang beberapa hal tentang musuh. Langsung di komen sama jamaah, memang betul Ustaz sakit udah mau mati udah. Maka selagi masih sehat, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai lapar. Kenapa? Karena usus ini mengeluarkan asam lambung. Kalau sampai kita lapar nggak makan, habis lambung kita itu luka. Ustadz kok tahu? Saya pernah kena. Dibawa sama jamaah. Kebetulan jamaah ini punya ada dokter kenalan. Ustadz, mari saya bawa ke dokter kenalan saya. Sampai di dalam diperiksa sama dokter. Dokternya anak gadis.
Saya waktu itu belum nikah, baru pulang dari Maroko. Titel saya LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Bapak, kendalanya di mana? Kendalanya di sini. Dia pukul perut saya. Dia pegang perut saya. Habis selesai ditanya teman, gimana man? Tadi sebelum masuk dunia ini rasanya bergoncang, saya bilang. Begitu ketemu dokter itu di dalam, gempa bumi, saya bilang. Maka kalau ada yang lajang-lajang, jangan periksa ke dokter yang anak gadis. Saya kena prank sama jamaah. Saya masih ingat jamaah, nggak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Bapak kena penyakit mah akut gara-gara dulu waktu kuliah terlambat sarapan ya, katanya. Dulu waktu kuliah sering terlambat sarapan. Memang nggak sarapan sama sekali. Maka adik-adik yang masih kuliah, pagi sebelum berangkat sarapan dulu. Nasi dingin Pak Ustadz, walaupun nasi dingin nggak bisa ngunyah, nggak selera, di blender. Kasih air, kasih gula dikit, kasih madu. Yang penting sarapan, jangan sampai berangkat perut kosong. Kami dulu di Mesir nggak ada nasi, pagi-pagi dikasih gandum. Ada orang Mesir jual ish, itu dimakan. Kakak kelas senior ngasih tahu, Mat, jangan sampai ke kampus perut kosong, makan ish. Ish itu tepung gandum. Dimakan tepung gandum itu jam 8, jam 3 baru lapar. Karena masuk ke dalam ngembang dia. Cuman karena kita biasa makan nasi, dari kecil udah makan nasi. Kita dari dulu orang tua ini kan nasi. Kalau makan ikan nggak boleh, mesti ada nasi. Jangan banyak makan ikan, nanti cacingan. Itu nasihat dari Belanda. Makan mie pun pakai nasi. Tadi kecil kita disuruh makan nasi, makan nasi, makan nasi. Anak saya sekarang nggak saya paksa makan nasi. Mau makan ikan silakan, mau makan ayam silakan, mau makan roti silakan. Ternyata dokter-dokter sekarang banyak melarang makan nasi karena ada gulanya, karena ada karbohidrat terlalu banyak. Maka sekarang banyak ibu-ibu diet karbo. Loh, kok nggak ada makan nasi? Diet karbo. Sampai di rumah 3 mangkok. Ustadz makan nasi, saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Saya udah coba makan gandum di Mesir, di Maroko, perut kenyang, otak kosong. Nggak bisa kerja, ngapal nggak masuk. Itulah kita kalau sudah terbiasa makan nasi. Cerita nasi jadi ingat nasi, bunyi langsung. Aduh, oke lah kita cerita ke yang lain. Lontong sayur. Jaga kesehatan, yang penting sarapan. Ada bapak-bapak kemana-mana bawa tas laptop. Wow, pas dilihat roti gabil. Kenapa bapak bawa roti? Saya nggak bisa lambat Pak Ustadz, karena usus saya ini bergerak terus. Dan kalau dia bergerak nggak ada isi makanan, luka. Kalau sudah luka asam lambung naik, bahaya. Saya pernah kena penyakit asam lambung akut. Khutbah Jumat itu tangan saya megang 2. Satu megang tongkat, satu megang tiang mimbar. Turun dari mobil bergoyang, nggak bisa. Ngajar di kampus megang tiang. Pergi ke rumah sakit, bapak mesti istirahat 2 bulan. Apa? 2 hari aja nggak bisa istirahat, gimana 2 bulan? Datanglah teman, Mat, ini obatnya ada. Bagaimana caranya? Bekam. Bekam itu bukan bebek kampung. Bekam, ada titik-titiknya. 5 titik di belakang, 1 titik di kepala. Kamu nggak ada sakit diabetes gula darah kan? Nggak. Kamu nggak ada sakit darah rendah kan? Nggak. Periksa dulu. Nah, setelah itu baru dibekam. Rambut dibuang di atas. Sejak itu saya pakai peci terus. Tapi sekarang enggak, sekarang enggak ada. Lalu kemudian setelah itu dikasih makan kunyit. Tahu kunyit? Tapi kunyit yang tua, yang warnanya udah jingga. Kunyit itu diparut, dimasukkan ke kain putih, disaring, diperas sampai setengah gelas. Setengah gelasnya kunyit, setengah gelasnya madu. Dibacakan sholawat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, diminum sebelum tidur malam. Setengah gelas kunyit, setengah gelas madu. Madunya yang asli. Kalau pulang ke rumah istri marah, itu asli. Diminum selama 7 malam. Gak usah terlalu dipikirkan Bu, kita fokus ke sini. Diminum selama 7 malam. Habis minum itu jangan minum air putih lagi, jangan makan, langsung tidur. Minum, maka usus-usus kita diperbaiki. Alhamdulillah sejak itu sampai sekarang sehat walafiat, gak pernah lagi kena penyakit mah. Biasanya yang kena penyakit mah ini yang udah nikah. Mah, jaga kesehatan. Jangan banyak minum gula, karena kalau gulanya banyak darahnya kental. Darah kita ini air atau gula? Air. Coba masukkan gula ke dalam air, aduk, lihat ke cahaya, kelihatan gula itu merusak air. Ini airnya murni. Kenapa? Nggak ada gulanya. Sama, nggak ada gulanya. Jangan kasih ustadz minum gula, karena ustadz lehernya panas tausiah, dikasih gula rusak pita suaranya dan rusak darahnya. Maka jamaah yang paling bagus inilah jamaah masjid Darul Muhsinin. Darul artinya rumah, muhsinin orang baik-baik. Darul Muhsinin orang yang rumahnya ini baik-baik karena nggak ngasih gula sama ustaz. Jangan minum teh banyak-banyak, apalagi habis makan, karena gizi-gizi yang ada di badan ustadz itu dihabisin oleh tehnya. Ustadz kok tahu? Jamaah saya kan banyak dokter. Dokter-dokter tuh ngasih tahu, ustadz suka minum teh ya? 3 kali sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Gara-gara kecanduan waktu di Mesir dulu. Di Mesir musim dingin paling enak ngeteh. Gelasnya kecil, tapi nggak habis-habis. Diisi terus, asal habis, diisi terus. Gulanya. Sampai di Maroko, nih ceret seperti ini, diisi gula batu, diisi teh hijau, diisi daun mentol, namanya daun nekna. Lalu kemudian diisi, dimasak, manisnya minta ampun, dituang dari atas sampai berbuih, baru diminum. Orang Maroko kalau kita dikasih makan di rumahnya, habis makan ayam, makan semua makan, udah kenyang, apa kata mereka? Salat alaikumul malaikah. Semua malaikat-malaikat sudah mendoakan kamu wahai sahibul bait. Illa Jibril, kecuali malaikat Jibril. Kita pun heran, kenapa Jibril belum mendoakan? Karena teh belum keluar. Begitu udah keluar teh, baru dia bilang, Salat alaikum jami'ul malaikah hatta Jibril alaihissalam. Sampai begitulah mereka kecanduannya minum teh. Jangan banyak minum teh, usahakan. Maka saya sudah mulai agak mengurangi dan dibantu oleh Masjid Darul Muhsinin. Ini ustadz ini nyindir atau gimana ini? Saya adalah ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Ingat itu baik-baik. Saya orangnya ustadz yang to the point, nggak bisa main sindir-sindir. Karena saya udah beberapa kali nyindir nggak mempan. Serius nih Pak Ustadz, saya nggak minum teh, saya sedang batuk. Jadi saya minum air putih. Jelas Bu? Jangan nih Bu, bisik. Kasih tahu panitia cepat. Jujur, jangan banyak minum pakan santan. Karena santan itu masuk ke dalam tubuh kolesterol. Tapi Ustadz di Sumatera, di kampung Ustadz, paginya makan lontong sayur pakai santan, dagingnya direndang pakai santan, habis makan minum cendol pakai santan. Makanya rumah sakit kolesterol yang pertama di Indonesia di Bukit Tinggi, karena semuanya pakai santan. Jadi waktu saya kuliah dulu,
di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tiba-tiba dosennya masuk. Seandainya saya punya kuasa, kata dosennya, maka yang pertama saya lakukan adalah memotong semua pohon kelapa yang ada di Malaysia. Kok tiba-tiba dosen nih ngamuk gitu? Kenapa gitu, dokter? Sebab saya baru dari rumah sakit kena kolesterol. Kata dokter saya tadi, penyebab pertamanya adalah santan. Maka kalau saya berkuasa, yang pertama saya lakukan memotong semua pohon kelapa. Dalam hati saya, yang salah kan bukan pohon kelapa. Kalau semua pohon kelapa dipotong, gimana kita minum kelapa muda? Jadi jangan salahkan pohon kelapa. Cuman saya waktu itu nggak jawab, karena kalau saya jawab takut nilainya C. Makanya kalau dosen tuh ngomong, iya kan aja. Iya pak, iya pak, iya pak. Setelah tamat baru buat buku bantahannya. Banyak mahasiswa-mahasiswa idealis ngomong lapor saya, Ustaz, saya kurang setuju dengan dosen saya itu, nggak usah balas, iya kan aja semua. Terus gimana saya idealisme saya? Nanti setelah tamat baru bantahan terhadap dosen-dosenku. Wah, begitu. Siap? Yang siap yang udah tamat semua. Jangan terlalu banyak makan. Kenapa? Al-ma'idatu baitu kulli da. Rumah dari segala penyakit adalah lambung. Semua penyakit itu berasal dari lambung. Ustadz jangan tunjuk-tunjuk lambung lah Pak Ustadz. Langsung terasa lambung saya. Gimana lagi? Saya ceramah ini tidak ada sindir menyindir. Mentang-mentang Ustadz slim kurus. Saya bukan slim, saya bukan kurus. Saya memang nggak bisa gemuk. Ada dokter jamaah, Ustadz kalau bisa Ustadz agak gemuk dikit biar berwibawa. Ustadz kurus sekali, kalau dipoto kelihatan. Gimana caranya biar gemuk Pak dokter? Ustadz minum SKM, susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Saya beli 90 saset. Biar takarannya pas. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Satu hari 3 kali, sebulan 90 kali. Habis itu timbang, nggak nambah. Assalamualaikum Pak dokter. Waalaikumsalam. Saran dokter udah saya lakukan. Saya sudah minum 90 saset. Kok nggak nambah-nambah Pak dokter? Berarti udah takdir Pak Ustadz. Ustadz terima aja. Jadi kalau ada jamaah yang mau mengusulkan, nggak usah lagi. Ada jamaah ngasih, Ustadz minum air temulawak, biar supaya habis minum ini Ustadz selera makan. Selera makan. Habis itu tetap nggak nambah-nambah. Akhirnya mereka sendiri pun bingung. Lalu gizi-gizi yang Ustadz minum itu habisnya kemana? Saya jawab, habisnya ke suara tabligh akbar. Jadi ada yang berubah. Mudah-mudahan semua yang kita makan menjadi gizi untuk berdakwah insyaallah. Apa tujuan makan orang beriman? Liyuqima sulban. Waktu udah habis. Makan orang beriman tujuannya untuk menegakkan tulang belakang. Ini jamaah bisa tegak tulang belakangnya ini kan karena udah makan kan? Tadi malam. Kalau nggak makan 3 hari, begitu dengar ceramah langsung tumbang. Jadi kalau ada jamaah yang tumbang, itu berarti belum. Tujuan makan dalam sholat, dalam Islam, liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jadi nanti kalau ada ibu yang makannya mohon maaf agak banyak, lalu temannya nanya, kamu kenapa makan banyak? Liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Kita mesti menegakkan agama Allah dengan menegakkan tulang belakang, maka kita mesti makan banyak. Takbir. Jelas jawabannya Bu? Jangan takut-takut. Nikmat yang kedua adalah wal faragh, nikmat makan. Yang kedua air minum, mesti banyak minum. Ini saya terkadang kurang minum. Ceramah berhenti, naik mobil tidur, kurang minum. Saya kalau kurang makan bisa saya tahan, kalau kurang minum bisa saya tahan. Yang nggak bisa saya tahan kurang tidur.
Makanya saya di mana-mana alhamdulillah. Ustadz Somad bisa tidur? Bisa. Sedang khutbah pun pernah saya tidur. Makanya saya tidurnya di mobil. Tadi malam pulang dari Purwakarta, tidur. Tadi berangkat kemari, enggak tidur. Lalu kemudian ini nanti, enggak tahu tidur apa enggak. Karena tidur ini adalah nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang kaya, uangnya banyak, mobilnya mewah, duitnya bermiliar, tapi enggak bisa tidur. Kena penyakit insomnia. Makanya kalau ada jamaah yang tertidur, alhamdulillah, jangan dibangunin. Saya Pak Ustadz, jamaah nih datang, saya nih Pak Ustadz bisnismen, ekspor impor. Saya nggak tidur 2 hari 2 malam. Saya pergi ke rumah sakit, dokter ngasih resep, makan obat tidur, baru saya tertidur. Tapi begitu saya ikut pengajian Ustadz, baru awal udah tertidur. Itu berarti kajinya sudah masuk ke hati. Belum pernah saya marah ke jamaah yang tertidur. Cobalah tonton video-video saya dari dulu, belum pernah saya marah. Itu kenapa tidur? Enggak pernah. Kenapa? Karena kalau dia tertidur berarti saya berhasil menenangkan jiwanya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan di hati mereka. Ngaji yang dicari adalah ketenangan. Nikah, apa yang dicari? Ketenangan. Apa yang dicari ketika nikah? Semoga menjadi keluarga yang sakinah. Makanya kalau bapak tidur aja, itu berarti sakinah. Bapak Ibu, setan paling suka kalau kita bersedih. Makanya nggak boleh ibu-ibu sedih termenung di depan pintu, mulut nganga. Itu bukan cuma setan yang masuk, anak kucing pun masuk. Setan suka ngelihat kita bersedih, karena lewat sedih itu dia masuk ke dalam. Makanya pesannya la tahzan, jangan sedih. Nanti kalau ada orang, apa nih Ustadz Somad nih ngaji kok ketawa-ketawa? Saya nggak ada nyuruh ketawa. Mana ada saya suruh ketawa? Belilah selasiban. Jadi jaga kesehatan baik-baik. Yang kedua, banyak nikmat yang tertipu adalah wal faragh, waktu kosong. Adik-adik yang sekarang masih mahasiswa, banyak waktu kosong. Nanti kalau sudah bisnis, pagi berangkat, anak masih tidur, istri masih tidur, sudah berangkat. Takut macet, nggak sempat di jalan. Sholat subuh, nantilah sholat subuh di jalan. Di jalan macet, nggak sempat. Sampai kantor, matahari sudah terbit. Apa kata setan? Alhamdulillah, aku dapat WC. Loh, kok dapat WC? Man nama, siapa yang tidur, walam yusolli, sampai nggak sholat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Tertulis di sini, toilet setan. Subuh lewat, sampai di kantor, sibuk rapat meeting, enggak sholat duha, enggak sholat isyraq, enggak sarapan. Sampai siang, rapat meeting, visi misi, target ke depan, berapa penjualan. Akhirnya enggak sholat zuhur, ruangannya ber-AC, minum, makan cemilan, perut kenyang tapi gizi kosong. Akhirnya sore pulang lembur, kata atasan mohon maaf beban kerja kita, target belum tercapai, malam ini kita lembur. Maghrib lewat, isya nanti ajalah di rumah. Sholat apa namanya? Sholatnya jamak kolektif. Kita tahunya cuma ada jamak takhir, jamak takdim, jamak qosor. Ini jamak kolektif subuh, zuhur, asar, maghrib di waktu isya. Pas ditanya, mazhab apa ini? Mazhab Soekarno. Kasihan sekali Bapak proklamator kemerdekaan kita, Presiden Insinyur Soekarno.
Semua kekeliruan, kesalahan dinisbatkan pada dirinya. Nanti beliau akan menuntut di padang mahsyar, baru tahu. Kalau sesat-sesat aja, nggak usah ngajak-ngajak Presiden Soekarno. Akhirnya pulang ke rumah, anak sudah tidur, istri sudah tidur. Hari berubah jadi pekan, pekan berubah jadi bulan, bulan berubah jadi tahun, berminggu, berbulan, bertahun. Akhirnya ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Kata dokter, bapak kena penyakit mah akut, nggak sempat makan gara-gara sibuk nyari makan. Aneh manusia ini, saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat. Duit yang bertumpuk di rekening tadi diserahkan ke dokter spesialis. Makanya saya punya jadwal ceramah di IDI, Ikatan Dokter Indonesia. IDI itu Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dukun Indonesia. Dokter-dokter itu duitnya banyak. Kenapa? Orang yang sakit perut ngasih ke dokter, orang yang sakit jantung ngasih ke dokter. Dokter nyerahkan kemana? Dokternya membangun sekolah tahfiz Quran, dokternya buat amal-amal soleh. Nah, itu untuk menyenangkan hati dokter biar dia nggak marah ke saya. Sudah jam 6, hadisnya belum sampai 1. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bahagia, kita ikut dapat kebahagiaannya. Saya beberapa kali ceramah di depan orang yang suntuk, saya ikut suntuk. Kapan itu? Ceramah menjelang buka puasa. Saya pun suntuk, semuanya berkerut ini. Rasanya jam itu nggak bergerak, lama agak. Selesai akhirnya terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah kultum menjelang berbuka ini saya sampaikan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Datang panitia, mohon maaf Pak, itu azan handphone. Selesai acara buka bersama, saya sampaikan ke jamaah, saya tadi waktu tausiah menjelang berbuka itu rasanya lama sekali. Kata jamaah, kami yang mendengarkan lebih lama Pak Ustaz. Tapi rupanya tausiah di depan orang yang hatinya bahagia, waktu berlalu tak terasa. Tapi kita selesaikan hadis ini. Hebat Masjid Darul Muhsinin ini. Disiapkan kitab Riyadhus Shalihin, disuruh bacakan, kitabnya tebal, hadisnya cuma 1. Belum pernah saya tausiah disiapkan kitab seperti ini. Ngaji pakai kitab Riyadhus Shalihin cuman di masjid dekat rumah saya, Jalan Kamboja di Riau. Musola 1, masjid 2, musola 3, masjid 4. 1 bulan saya ngaji Riyadhus Shalihin. Yang nggak bisa langsung mengikuti dari Bandung bisa melalui streaming channel Ustadz Abdul Somad Official setiap Rabu subuh. Subscribe, like, share, and comment. Nikmat yang kedua yang banyak hilang adalah wal faragh, yaitu nikmat waktu kosong. Maka selagi waktu kosong, ibu kok nggak pernah ngisi ibu kok nggak pernah datang ke Darul Muhsinin pengajian, Bu? Saya sibuk, ada rapat di kantor. Nanti kalau udah pensiun ya, yang udah pensiun juga nggak pernah datang. Ibu kan udah nggak kerja lagi. Iya, kok nggak pernah datang? Cucu Pak Ustaz. Dulu nggak ngaji karena anak yang kebetulan nasibnya sama seperti yang saya sampaikan ini. Tolong jangan, saya nggak dapat bocoran, nggak ada panitia ngasih tahu. Tolong sampaikan yang cucu, nggak ada. Ada ibu psikolog, saya suka mendengar tausiah ceramahnya. Apa kata beliau? Allah tidak menciptakan nenek untuk menjaga cucu, karena tidak ada perangkat itu di dalam kepala nenek. Karena kalau ibu yang jaga anaknya, anaknya main handphone, si ibu narik, jangan main handphone. Tapi kalau nenek, anak cucunya nangis, yang penting diam. Karena nenek tidak disiapkan untuk menjaga
cucu. Tapi saudara-saudara saya, teteh-teteh yang sibuk belum bisa untuk membayar babysitter, mungkin titip sebentar karena menolong waktu. Tapi kalau bisa, kau carilah orang yang sanggup menjaga. 50% uang AA, 50% uang teteh untuk menjaga anak kita. Ibu kita biarkanlah dia beribadah. Dulu dia nggak sholat karena kainnya bernajis karena kencing kita. Sekarang dia nggak sholat duha lagi karena kencing anak kita, guys. Gimana kita berbakti kepada orang tua? Nenek tidak pernah menolak cucu, karena yang paling sayang sama anak adalah nenek. Mereka sayang. Belum ada nenek yang menggantung cucunya, nggak ada. Sayang. Makanya penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit nggak bisa ngikat tali sepatu. Lebih parah daripada penyakit virus HIV/AIDS, penyakit nggak bisa ngikat tali sepatu. Penyakit siapa itu? Penyakit cucu yang dibesarkan nenek. Karena nenek selalu tahu apa yang diinginkan cucu. Belum makan, makan. Belum minum, belum akhirnya mengikat tali sepatunya pun dia tidak bisa. Maka muncullah generasi-generasi yang manja, mandi jarang. Karena nenek tidak memandikan cucu. Mau mandi? Enggak, ya enggak apa-apa. Pel-pel dikit aja ya. Kalau ibu nggak bisa, mandi, mesti mandi. Ibu yang membesarkan cucu bukan berarti nggak ada pahalanya. Jangan sampai, oh saya nyesal dengar ceramah Ustaz Somad tuh. Kalau tahu gini saya datang dari kemarin biar cucu saya ini diambil maknya. Hadisnya rawahu Muslimun, ada dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim, tapi dalam terjemahnya HR Bukhari. Tolong penerbit buku yang sampul warna merah halaman 53, nanti kalau dalam cetakan berikutnya tolong diperbaiki. Karena teks aslinya Muslimun, kenapa terjemahnya Bukhari? Lalu kemudian barisnya juga kacau. Yang pertama as-sihhata, yang kedua wal firaghi. Maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal firaghu. Ya, jadi ada beberapa kesalahan cetak yang perlu diperbaiki. Saya tidak ingin menjatuhkan penerbitnya. Ini kritik membangun, memperbaiki. Kalau Al-Quran diambil dari aplikasi, ini ayat Qurannya diambil dari aplikasi, maka hadis juga bisa diambil dari aplikasi. Jangan tulis sendiri, karena kalau tulis sendiri itu kalau yang nggak ngerti nahu bisa kacau semua. Ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhata wal faraghi. Oh, nggak bisa begitu. As-sihhatu wal faraghu. Nah, ini mesti diperbaiki karena ini ditulis sendiri, tidak diambil dari aplikasi. Ustaz Somad itu menjatuhkan penerbit. Saya nggak sebut nama penerbitnya. Saya tidak merusak penerbit. Penerbitnya bagus. Mudah-mudahan edisi yang akan datang edisi revisi, insyaallah. Amin ya rabbal. Habis jam 6. Sekarang kita jawab pertanyaan. Memang belum, masih ada jawab pertanyaan. Kalau sholat yang pernah ditinggalkan itu lupa ada berapa, lalu gimana cara mengqadoknya? Cara mengqadoknya, ingat aja akil baliknya kapan. Saya akil balik pun lupa Pak Ustaz. Akil balik 10 tahun. 10 tahun. Perempuan 9 tahun. Bahkan kabarnya sekarang lebih cepat karena faktor tontonan dan makanan. Jadi kalau akil baliknya 10, umur kamu sekarang berapa? Umur saya 30 Pak Ustaz. Enggak sholatnya sejak kapan? Ya sejak akil balik itu. Berarti enggak sholat 20 tahun. Enggak sholat sama sekali.
Ada sholat Pak Ustadz. Apa? Idul Fitri, Idul Adha. Berarti diqodok selama 20 tahun. Cara mengkodoknya, habis zuhur nanti sholat kodok. Saya sholat zuhur 4 rakaat kodok lillahi ta'ala. Kodok, bukan yang cuci tangan itu. Allahu Akbar habis zuhur. Dalilnya? Dalilnya tulis di Google, kodok sholat Ustadz Sarwat. Ustadz Sarwat udah nulis itu. Beliau sahabat saya, alumni Lipia. Kodok sholat Ustadz Sarwat. Enter. Nama lembaga beliau Rumah Fikih Indonesia, rumahfikih.com. Bagaimana cara mengkodok sholat? Kodok sholat yang terlewat haruskah? Sepakat 4 mazhab. Paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali, bahwa sholat yang ditinggal-tinggal dulu wajib diqodok. Tapi jangan gara-gara ini jamaah Darul Muhsinin besok semua nggak ada yang masuk kantor, pas ditanya kepala dinas kemana, cuti kodok. Nggak usah ambil cuti, habis 1 sholat cukup ganti 1 sholat. Ustadz, sholat saya tinggal 20 tahun. Iya, baru 3 tahun saya tinggal. Alhamdulillah, pemutihan. Mudah-mudahan diampunkan Allah, amin. Yang penting niat untuk mengkodok sudah ada. Jadi teknisnya, la yukallifullahu nafsan. Jangan dikodok hari libur, hari Ahad, kodok terus. Pas ditanya, assalamualaikum, kodok. Semangat luar biasa. Habis itu berhenti, nggak begitu. Kita dituntut untuk istiqomah. Darul Muhsinin ini luar biasa jamaahnya, sampai berdiri, sampai di atas. Masya Allah. Kita berharap ke depan, mana masjid Darul Muhsinin? Ini. Ya Allah, kecilnya. Ke depan masjid ini lebar sampai kemana? Naik sampai ke atas. Ada ruang convention hall pertemuannya. Ada tempat anak-anak sekolah dari mulai playgroup sampai nenek group. Sekarang banyak orang menyediakan playgroup anak-anak. Terus nenek-nenek di mana? Maka mesti ada kakek-kakek di mana yang nggak ngaji. Saudara-saudara kita yang sudah tidak aktif lagi, mereka mesti duduk di masjid. Karena kalau tidak duduk di masjid, mereka akan duduk di rumah nonton sinetron, film hantu. Mati. Yang ditonton film drama semua, ditonton mati. Mati dalam keadaan su'ul. Apa seingatnya aja atau cukup ditaubati aja Pak Ustadz? Ini nanya apa nawar? Ditaubatin aja. Dan gak usah dikodok Pak Ustadz. Jadi saya tengok beberapa jamaah ini, sebetulnya dia udah tahu jawabannya, cuman bagaimana supaya Ustadz ini ngalah. Akhirnya karena Ustadz capek kan, ya udahlah istighfar aja. Itulah yang saya cari. Itulah yang kutunggu Pak Ustadz. Kalau sama Ustadz lain bisa, kalau saya enggak. Saya mazhabnya al-ngototiyah. Saya kalau udah kodok ya kodok. Nggak bisa istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, yang menciptakan semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari semua kesalahan-kesalahan. Jadi nanti kalau kita istighfar, anak kita nanya, mama, apa astaghfirullah Rabbal baraya? Pokoknya minta ampun, pokoknya minta ampun. Iya, tapi makna yang aslinya mah
Kata Ustadz, kalau banyak nanya tuh Bani Israel. Yang penting iman aja, iman. Yang penting hati kita bersihkan. Udah cukup. Gak usah tanya, gak usah tanya. Itu cara menutupi kejahilan kita. Apa saja yang enggak kemasuk riba dan apa saja yang termasuk riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Minjam uang 100 juta, bayarnya 120, riba. Apapun namanya, saya nggak sebut namanya. Yang penting asal bertambah berarti riba. Uang dengan uang, riba. Tapi kalau uang dengan barang, enggak. Bapak punya mobil, Pak, saya beli mobil Bapak. Sebetulnya harga mobil ini 200 juta, tapi karena sama Ustadz Somad ya 210 aja lah. Kadang dengan Ustadz malah makin mahal dibuatnya. 210 ya? Ya. Saya nggak ada uang cash. Kalau saya cicil setahun bisa nggak? Bisa Pak Ustadz. Jadi berapa? 210 sebulannya Ustadz ansur aja 30 juta. Ya jadi 360 Pak Ustadz. Jadi dari 210 jadi 360. Bertambah apa enggak bertambah? Bertambah. Riba apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang enggak riba. Mana dalilnya? Oh, ini kan lagi tren nih, mana dalilnya? Ya, dalilnya tulis di Google. Somad Moroko. Jangan somat merokok. Somad Moroko. SOMAD MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit. Sudah enter. Somad Moroko itu blog saya dulu. Kredit. Sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Uang dengan barang tidak riba. Tapi katanya waktu saya ngambil barang mobil ini riba Pak Ustadz. Itu karena ada orang ketiga. Namanya leasing, penyedia jasa keuangan. Yang sebetulnya akad kita dengan dia adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Makanya jangan sampai ada orang ketiga di antara kita, Bu. Orang ketiga ini berbahaya. Orang ketiga ini adalah saya. Enggak ada saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan riba. Jadi kuncinya satu saja. Uang dengan uang bertambah, maka dia adalah riba. Apa efek riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan, kesambet. Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di padang mahsyar pas bangun dari kubur ada orang kesurupan. Kamu riba ya? Kamu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Yang kedua, uang riba dibelikan ke nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Daging yang tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh dari riba. Sedangkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Masuk neraka gara-gara daging yang tumbuh dari riba. Tidak boleh masuk surga, transit dulu di obok-obok di neraka. Habis baru masuk surga. Insya Allah kita semua ini nggak ada yang transit, langsung masuk surga.
Heran jamaah, semua jamaah Darul Muhsinin udah masuk surga, tiba-tiba Ustadz Somad belum kelihatan. Pada nanya, pengurus ketua semua nanya, Ustadz Somad mana? Gak tahu. Ustadz Somad katanya mungkin udah transit. Tapi dia kemarin doa waktu pengajian nggak transit, nggak tahu. Baiknya kita tanya aja sama malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, iya. Ustadz Somad mana? Dia di VVIP. Amin kan lah. Itu cara saya minta doa jamaah. Yang ketiga, orang yang berdoa, Rabbi habli minas solihin, berikanlah anak-anak saya soleh-soleh ya Allah. Doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amu haram. Karena lidah yang dipakai berdoa, lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan riba, satu untuk berdoa. Pas makan riba itu, pas mau berdoa, sebentar ya ganti. Lidah yang sama kau pakai berdoa, tak diterima Allah. 4. Minum riba. Minum 1 gelas susu riba, masuk setetes darah. 1 gelas minuman berubah jadi setetes darah, masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemburkan naik ke otak. Bapak ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'ah penjahat. Kalau orang jahat, yang jahat itu kan tangannya, yang jahat itu kan mulutnya, yang jahat itu kan matanya, yang jahat kan kemaluannya. Kok yang jahat otaknya? Karena mata, tangan, kaki, tanda tangan diperintahkan oleh otak. Yang mana? Otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kelima, efek dari riba adalah memperjauh jarak antara si miskin jatuh sejatuh-jatuhnya karena rentenir, yang kaya sekaya-kayanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Bang Haji semua. Lintah darat. Semua yang di air kalau naik ke darat jahatnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Biasa aja bu, jangan kuat kali. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya laki-laki nge-make up ngerias wanita? Saya selama masuk TV belum pernah dipakai make up. Setiap dipakai make up, saya lihat mana yang pakai make up ini, enggak, takut saya. Mana yang ngasih make up? Sini. Kalau yang make up laki-laki garis tulang lunak presto, berarti kita sudah meridhoi perbuatan LGBT. Kalau yang make up adalah perempuan tidak mahram, istri orang memake up suami orang. Ustadz pakai bedak aja biar supaya nggak terlihat di kamera wajah Ustadz penuh dengan tetesan peluh keringat dan air mata beserta limpahan darah. Jambil bedak gini-gini kan, supaya nggak berkeringat, supaya wajahnya glowing. Ustadz nggak pakai make up kok tetap glowing ya? Ini bekas air wudhu. Oh, jadi Ustadz anggap kami ini semuanya tayamum. Nah, oleh sebab itu maka kalau bisa hindari. Kalau udah nggak terhindarkan lagi, apa boleh buat? Tapi nggak mungkin nggak terhindari. Mau masuk TV, mau kemana? Jadi anak-anak ibu yang mau menikah, cari make upnya laki-laki. Laki-laki. Kebetulan mempelai laki-laki. Yang untuk anak perempuan, perempuan. Laki-laki yang benar-benar laki-laki sejati. Ada istrinya di rumah. Tanya dia, laki-laki kau tuh benar-benar laki-laki. Emang ente mau nyoba? Laki-laki. Ya Allah, selamatkan umat kami dari LGBT ya Allah. LGBT ini dihidupkan oleh Illuminati.
Illuminati menyebarkan perbuatan dosa di dunia supaya cepat turunnya azab Allah. Dalam agama apapun mereka tidak disukai. Dalam agama Kristen mereka disebut sebagai antikristus, karena mereka memusuhi agama. Mereka menghalalkan segala yang diharamkan Allah SWT. Dalam agama Islam mereka adalah yang mensupport segala kemungkaran. Maka orang tua di rumah mesti, anak-anak yang suka-suka melambai main-main boneka, kasih dia taekwondo, judo, aikido, silat yang agak besar, sumo, cimande, silat. Jangan sampai dia melambai. Doakan dia menjadi anak-anak laki yang soleh, yang gagah, yang perkasa, menjadi tentaranya Rasulullah SAW. Takbir! Semangat saya jadinya kan. Pekerjaan laki-laki itu tukang rias, make up Pak Ustadz. Kalau dia merias, ya dia merias mempelai laki-laki. Jangan dia rias bini orang. Tak pernah bini saya dirias laki-laki. Gimana perasaan saya sebagai kepala rumah tangga melihat bini saya dirias laki-laki, pipinya diginikan, dan tuh ditengoknya bibir bini saya. Mana rasa cemburumu, Beb? Kau kan laki-laki. Laki-laki yang tak ada rasa cemburunya dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa itu? La yagharu ala maharimihi. Tak ada rasa cemburu. Di Mesir, jangankan binimu dirias laki-laki, nanya nama istrimu pantang, merah wajahnya. Kalau tempat kita mungkin biasa, siapa nama istrinya? Tuhan sana nggak boleh. Kalau mengasih air ke tamu, yang bawa itu laki-laki. Saya nggak pernah saya suruh istri saya membawa air minumnya ke tamu. Yang bawa air minum ke tamu saya. Nggak pernah sekalipun istri saya suruh datang ke ruang tamu. Ma, datang ya. Lalu dia pun datang, direkam sama tamu. Apa ini? Masa istri kita dilihat orang? Istri itu waqarna fi buyutikunna. Dia di dalam, dia di rumah, dia masak, udah siap baru dia panggil dari dapur. Lalu kita datang, enggak sih? Masa istri kita lihat orang? Tak ada di ruang tamu saya gambar saya sama istri saya, enggak ada. Gambarnya di kamar. Yang di ruang tamu dia kaligrafi. Gambar Ustadz, gambar saya ada. Lalu gambar istri saya ditengoknya nih, cantik juga bini kau ya katanya. Pakai pelet apa kau dulu katanya? Mana rasa cemburu? Jadi laki-laki yang udah tak ada rasa cemburu, ibu pun kalau udah tak ada rasa cemburu kepada suaminya, waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kertas terakhir. Habis sudah jam 6.20. Ternyata waktu begitu cepat berlalu meninggalkan kita, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustadz. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustadz selalu dalam kesehatan. Insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI,
anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad 1, punya anak saya Sami 2, Sazik 1, nanti anak mereka Somad 2. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribet ngingat kan. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya. Ana muslim, ismi Abdus Samad, ana talib fi Daril Hadis Al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Berarti saya mirip-mirip juga. Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Al-Hasan namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman? Ya. Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat.
Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman. Karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing. Dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman. Berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia. Keturunan-keturunannya itulah dia. As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad, bin Syihab, bin Yahya, bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi, bin Yahya, Habib Rizik, bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir, As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Attas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad keturunan Nabi. Oh, saya keturunan Nabi. Berarti Ustaz Habib. Saya enggak Habib, karena saya bukan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ustaz keturunan Nabi apa? Nabi Adam. Yang enggak ngaku keturunan Nabi Adam berarti keturunan monyet. Kalau gede King Kong. Bukan kata saya, yang ngomong begitu adalah Charles Darwin. Kata Charles Darwin, nggak ada nabi-nabi itu, bohong itu, nggak ada itu. Dunia ini awalnya air semua, dunia ini air semua. Tapi karena disinari matahari jutaan tahun, akhirnya buminya muncul, karang-karang muncul, itulah menjadi pulau-pulau, benua-benua. Akhirnya ikan itu berevolusi naik ke atas jadi monyet. Karena panas, maka dia berbulu, tumbuh bulu. Maka dulu waktu sekolah teman saya bilang, "Mat, kau ini evolusi yang belum selesai karena saya berbulu." Diam kau monyet, saya bilang. Kata dia berevolusi jadi monyet, jadi makhluk purba, lalu jadi sekarang. Sebenarnya untuk mematahkan argumentasinya mudah aja. Terus habis ini jadi apa lagi? Kenapa berhenti? Kenapa nggak berkelanjutan evolusinya? Terbantahkan itu semua. Kita bukan dari monyet, kita ini dari surga. Transit sebentar ke Bandung, habis itu kembali ke surga lagi, insya Allah. Pede sekali Ustadz ini. Loh, orang masuk neraka aja pede sekarang. Banyak yang bilang saya akan masuk neraka dengan artis-artis, akan show di sana. Masa kita nggak pede masuk surga? Kita akan diundang Allah masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ketika masuk ke surga apa kata Allah? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itulah maka kita katakan salamun qaulam min rabbir rahim.